wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Rohayati, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN Jamali, Kecamatan Mande, Kabupaten Cianjur. Saya membawa Bapak Kepala Sekolah SDN Jamali mewawancarai perihal pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kasus yang pernah Bapak hadapi berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah ya, karena budaya lingkungan keluarga yang menyebabkan anak-anak ditinggalkan orang tuanya kerja ke luar negeri dan akibat perceraian orang tua yang anaknya itu dititipkan di neneknya, jadi tidak keluarganya yang lain. Jadi tidak terarah kedisiplinannya ya. Nah, yang saya akan tanyakan selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Bu Eti ya. Selamat siang. Dilema etika adalah bujukan moral, adalah dua masalah yang sering dialami dalam proses pengambilan keputusan. Dilema etika merupakan sebuah situasi di mana keduanya benar, namun bertentangan dalam pengambilan keputusan benar dan benar. Sedangkan bujukan moral adalah situasi ketika seorang dihadapkan pada benar atau salah. Ketika pengambilan keputusan benar dan salah, beda ya. Tadi yang benar-benar, sekarang benar dan salah. Berdasarkan kasus itu terjadi dilema etika yang ditandai dengan adanya pilihan yang sama-sama benar, tidak ada bujukan moral karena tidak ada pelanggaran hukum yang terjadi. Jadi sifatnya biasa saja ya. Nah, kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk kasus dilema etika saya akan mempertanyakan dua hal ya, yang sama-sama benar, menentukan faktor apa atau pihak mana, apakah kepentingan perorangan atau banyak orang, mengandung nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk pihak ini dan seterusnya. Dalam hal ini, dari keputusan ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu supaya mendapatkan pertimbangan atau memutuskan suatu permasalahan agar hasilnya lebih baik lagi. Selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah atau prosedur yang bisa saya lakukan adalah satu, musyawarah dengan komite. Dua, mungkin dirapatkan dengan dewan guru. Suara hati dan nalar harus jalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya, dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan adanya komunikasi dengan orang tua, komite, dan dewan guru. Sebenarnya berarti sama dengan guru ya, itu saling berkomunikasi akan menyelesaikan suatu masalah. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Emang sebuah kasus harus punya tantangan masing-masingnya. Dalam hal ini, tantangan dalam mengambil keputusan adalah kurangnya kesadaran tentang pentingnya pendidikan dari siswa dan orang tua itu sendiri. Sehingga hal itu mengakibatkan menurunnya rasa ingin belajar terus-menerus kepada siswa itu. Terus, apakah Bapak memiliki sebuah takala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya
bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau jadwal khusus tidak ada sih ya. Iya. Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus. Karena prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus itu sendiri. Dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua agar sekolah, baik siswa, guru, dan orang tuanya. Nah, selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya. Satu, komunikasi. Komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, antara kepala sekolah, guru, atau siswa, sangat membantu dalam pengambilan keputusan dilema etika. Sehingga hasil yang diharapkan itu sangat menguntungkan kedua pihak. Jadi komunikasi yang diutamakannya. Yang terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Jadi materi dari hal ini, maka saya menyimpulkan dapat mengambil sebuah pelajarannya dan mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus dan perlu memperhatikan budaya lingkungan sekolah atau seolah-olah untuk mengambil keputusan sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Artinya bisa menguntungkan siswa dan menguntungkan guru juga. Titik akhirnya penyelesaian ya, Pak. Dan komunikasi. Mungkin pertanyaan wawancara saya sekian. Dan terima kasih banyak Bapak untuk waktunya sudah digabung sama saya. Sama-sama. Senang sekali. Iya, terima kasih banyak. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ya, dengan semangat pagi kita mulai wawancara yang kedua kali ini. Saya membawa Bapak Kepala Sekolah dari SD Neglasari, yaitu Bapak Yudi SPD. Nah, mulai saja wawancara kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang pernah Bapak hadapi oleh Bapak berkaitan dengan pengambilan keputusan nilai-nilai di atas KKM-nya, Pak, supaya dalam pengisian raport itu tidak ada nilai yang di bawah KKM. Nah, yang pertama kita mulai aja ya. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, tentunya permasalahan banyak di sekolah. Salah satunya dilema etika dan rujukan moral. Dua hal ini sering dialami dalam proses pengambilan sebuah keputusan. Adanya dilema etika karena harus memutuskan di antara pilihan yang sama-sama memiliki alasan yang masuk akal dan baik tentunya. Sehingga untuk mengidentifikasi antara dilema etika dan rujukan moral dapat dilihat dari alasan pembuatan keputusan. Jika ada alasan yang masuk akal dan dibenarkan, maka masuk dalam dilema etika. Sedangkan jika alasannya tidak sesuai, maka masuk ke dalam rujukan moral. Seperti itu kira-kira. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama yang mengandung nilai kebajikan? Ya, tentunya karena ini lingkungan sekolah, maka ketika terjadi ada sebuah permasalahan, maka tentunya yang terdekat adalah guru. Maka dalam hal ini musyawarah harus melibatkan semua guru, sehingga begitu. Terus langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini?
Langkah-langkah yang biasa dilakukan ya tentunya kembali tadi karena di ini lingkungan sekolah, maka ya kita berdiskusi dengan guru-guru meminta masukan, pendapat guru seperti itu. Diadakan rapat ya? Ya tentunya dalam rapat internal. Terus selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam menjalankan pengambilan keputusan, hal yang paling dianggap efektif adanya tindakan preventif tentunya, atau pencegahan sebelum terjadi permasalahan di sekolah. Ini penting karena kalau sudah terjadi permasalahan itu penyelesaian pun agak perlu ya, tapi ya itu tadi, jadi sebelum terjadi maka ada pencegahan atau preventif. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema ITK? Kasus ini kan melibatkan personal, jadi tentunya ini tantangannya cukup besar ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, salah satunya karena ini berhadapan dengan personal, maka kadang-kadang kita kurang ketegasan karena itu dihadapkan dengan persoalan kemanusiaan. Tentunya kita tidak serta-merta bisa langsung plak ya, tidak bisa karena berhadapan dengan personal, dengan kemanusiaan. Selanjutnya, apakah Anda memiliki sebuah jadwal dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Kalau jadwal itu tidak, tapi tergantung juga sih sebetulnya kasusnya seberapa parah. Tapi yang sering dilakukan itu karena kasus-kasus itu langsung saja diselesaikan. Tentunya tadi melibatkan guru-guru di sekolah, ya koordinasi langsung. Jika perlu kita adakan sebuah musyawarah seperti itu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, di awal kan sudah disampaikan bahwa guru itu harus dilibatkan ya dalam ini secara langsung, maka yang membantu ini adalah guru semua guru itu dilibatkan dalam. Jadi tentunya mereka ya membantu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Ya, dalam kasus ini tentunya ketika kita menganggap sesuatu itu benar, tapi belum tentu benar, karena harus dilihat dari berbagai sisi. Tidak bisa kita melihat satu sisi saja, karena ini kan kasusnya melibatkan personal. Jadi satu sisi harus dilihat, maka sisi lain pun harus dilihat. Kalau kata orang itu kan minimal ada dua sisi yang kita lihat seperti hanya uang, koin. Maka tidak bisa melihat satu sisi saja, jadi harus melihat minimal dua sisi atau bahkan sisi lain, karena di sekolah itu kan kompleks, tidak hanya kelas sekolah, guru dan juga siswa. Nah, dalam hal ini barangkali ini jadi permasalahan itu dilihat dari berbagai sisi. Tidak bisa kita harus udah. Jadi tidak bisa langsung ya. Tidak bisa, harus berbagai sisi kita pertimbangkan. Karena yakin satu keputusan ini akan berdampak pada ya, terutama kan kita harus berfokus kepada siswa. Maka sebuah keputusan itu diambil harus berdasarkan siswa, student center kan. Apalagi kurikulum 13 ini kan
semua harus berdasarkan kebutuhan siswa. Maka sebuah keputusan itu harus bertujuan kepada kepentingan siswa. Saya kira seperti itu. Ya, mungkin cukup sekian dari saya pertanyaan-pertanyaan hasil ini wawancara dengan Bapak Budi. Dicukupkan sekian dan terima kasih. Maaf atas waktunya yang sudah mengganggu pagi-pagi udah kesini. Ya. Terima kasih. Kita berbagi saja. Ya. Berbagi saja. Karena memang di sekolah itu berbagai permasalahan. Ya, terutama ini yang berkaitan dengan dilema etika. Ini salah satu permasalahan yang mudah diucapkan tapi sulit diucapkan karena berbagai itu tadi ya, karena kita berhadapan dengan personal, berbagai pemikiran, ide dan sebagainya. Dan di akhir selamat, mudah-mudahan berarti lancar dan menjadi guru penggerak, penggerakan dan terus bergerak. Ya, selamat. Terima kasih ya Pak atas waktunya dan mungkin sekarang dicukupkan untuk sekarang. Kedepannya kalau ada apa-apa saya minta bantuan lagi. Siap. Dari pendidikan kita siap. Ya, pendidikan tujuan kita mencerdaskan kehidupan. Mari kita sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini sebagai pendidik kita berjuang mencerdaskan bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.